Selamat pagi teman-teman. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu online hari ini dengan mengangkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dengan bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon penyertaan-Mu, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan hari ini. Ya Allah, pimpin kami agar kami boleh mengerti bahwa hidup kami penuh dengan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini masih melanjutkan tema minggu lalu, yaitu hidup dalam anugerah. Teman-teman, kita akan membahas tulip bagiannya yang kedua. Lagu yang akan kita nyanyikan ini boleh mengingatkan kita bahwa penghapusan dosa hanya oleh darah Yesus saja. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena segala kecakapan kita, tapi hanya oleh darah Yesus kita boleh dihapuskan dosanya. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak setelah minggu kemarin kita belajar T dan U. Apa T dan U? T-nya adalah total depravity, lalu yang U adalah unconditional election. Total depravity adalah kejatuhan total manusia. Dan unconditional election adalah pemilihan tak bersyarat. Adik-adik, luar biasa kasih Allah kepada kita. Kita yang seharusnya masuk di dalam hukuman, tetapi dipilih oleh Allah. Hari ini kita akan lanjutkan dengan 3 akronim lagi, yaitu L, I, dan P. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur minggu ini kami boleh datang lagi menghadap kehadirat Tuhan, melanjutkan
pelajaran tentang kebenaran yang asalnya dari firman-Mu, yang menuntun kami di dalam kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan tolong supaya kami mengerti, tetapi juga menjalankan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan jam di depan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kemarin seperti minggu lalu, seperti kakak katakan, kita sudah belajar akronim T dan U. Yang berikutnya ada 3, yaitu kita mau belajar tentang L. Apa sih yang dimaksud dengan L tadi? L adalah bagian yang menyatakan limited atonement. Apa tuh yang dimaksud dengan limited atonement? Lalu setelah itu TULI-nya. I-nya apa? Irresistible grace. Lalu yang berikutnya P-nya apa? Perseverance of the saints. Waduh Kak, bacanya aja susah-susah banget gitu ya. Enggak, nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Seperti tadi, total depravity adalah kejatuhan total manusia. Lalu unconditional election adalah pemilihan yang tak bersyarat. Lalu yang berikutnya ini adalah bagian yang betul-betul juga akan diterjemahkan, yaitu limited atonement. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah penebusan terbatas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, oleh karena kasih Allah di dalam Kristus itu tertentu dan terbatas. Seperti kemarin, minggu lalu, kakak katakan bahwa ada yang Tuhan pilih sejak sebelum dunia dijadikan. Tetapi ada juga yang Tuhan tidak pilih. Dan kita sudah mengerti kedaulatan, artinya hak Tuhan untuk memilih dari orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang diselamatkan. Itu berarti objek kasih Allah adalah khusus. Objek kasih Allah adalah tertentu. Dan objek kasih Allah tadi, objeknya, jadi siapa nih yang mau dikasih, siapa nih yang mau disayangi dan sebagainya, itu tertentu dan terbatas. Ya. Nah, terbatas bukan berarti terbatas kemampuan untuk menyelamatkan, melainkan dalam arti cakupan bahwa Kristus mati hanya bagi orang yang percaya kepadanya. Penebusan terbatas, yaitu kaum pilihan yang akan masuk ke sorga, yang diberikan oleh Bapa kepadanya saja. Jadi yang dimaksud penebusan terbatas bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan, dan keselamatan itu hanya untuk orang-orang itu yang Tuhan pilih. Ya, jadi tidak bisa dikatakan untuk semua isi dunia, tidak. Ya, itu yang ingin dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, limited atonement atau pemilihan Allah yang terbatas itu, Allah tidak berarti mengasihi semua orang, tidak. Karena Allah memilih orang-orang yang Dia pilih. Karena itu adalah hak prerogatif. Kalau kalian belajar PPKN, hak prerogatif dari Allah. Karena pemilihan itu khusus, maka penebusan juga khusus. Karena pemilihan itu tertentu, maka penebusan itu juga tertentu. Karena pemilihan itu terbatas, maka penebusan juga terbatas. Kristus mati hanya untuk orang-orang yang dikasihinya dengan kasih yang khusus. Nanti adik-adik bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 10.
Hal ini menjelaskan dan mengajarkan hubungan yang terpisah antara kasih Allah dan penebusan Kristus. Adik-adik bisa baca ini di Roma 5 ayat 1 dan ayat 8. Nanti adik-adik juga bisa bandingkan dengan Roma 8 ayat 28 sampai kata 32. Kata semua berarti semua orang pilihan Allah. Hati-hati ya. Kata semua itu berarti semua orang pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Penebusan anak Allah yang kita rayakan kemarin hari Jumat Agung melalui penentuannya sejak semula, secara aktual Kristus mati memberikan dirinya sebagai korban penebus, penghapusan dosa. Ia menjadi pendamaian atau korban pengampunan dosa bagi kita dengan memuaskan murka Allah yang adil. Kalian bisa baca di Roma 3 ayat 25, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 10. Adik-adik, berdiamnya Roh Kudus di dalam orang percaya secara rohani dikuburkan bersama Kristus. Maka mereka secara rohani akan dibangkitkan bersama Kristus melalui penyertaan Allah Roh Kudus yang kita kenal dengan dilahirkan kembali. Roma 6 ayat 4. Nah, adik-adik, itu yang dimaksud dengan apa tadi? Setelah TUL, limited atonement, bahwa Yesus tidak mati bagi semua orang. Yang dimaksud semua orang secara semua, tidak. Tapi Yesus mati buat semua orang yang dipilihnya. Berikutnya, jadi terbatas ya. Berikutnya adalah irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, karena tadi kita membahas bahwa Allah mengutus anaknya untuk menebus mati bagi orang-orang pilihannya, maka orang-orang yang dipilihnya bukan karena kebaikannya, itu tidak dapat menolak akan keselamatan itu. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia yang ingin Ia selamatkan, dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi rencananya karena Dia adalah Allah. Ya. Nah, anugerah adalah kebaikan yang tidak bersyarat atau pemberian yang bukan karena kebaikan kita. Bukan karena keindahan, kebagusan kita. Tapi 100% karena pemberian Allah. Tidak dapat ditolak, itu sama dengan artinya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan umat yang telah dipilih Allah. Sekali lagi, yang telah dipilih Allah, dan bagi mereka Kristus sudah mati. Secara pasti mereka akan percaya kepada Kristus dan diubahkan. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk menolak anugerahnya. Karena tadi pertama sudah dipilih dari sekian banyak, maka pemilihan itu tidak dapat ditolak manusia. Itulah irresistible grace. Nah, adik-adik, kalau tadi kita mengerti anugerah yang tidak dapat ditolak itu keselamatan, manusia yang telah jatuh dalam dosa memiliki kebebasan yang sebenarnya. Ia hanyalah bebas berbuat dosa tanpa dipaksa oleh pihak lain dari luar. Manusia tidak pernah dapat memilih yang baik karena manusia diperbudak oleh iblis dan keinginannya sendiri yang penuh dosa. Dalam anugerah yang tidak dapat ditolak, Allah tidak membiarkan hati orang itu tetap tidak diubah, tetapi Ia melahirbarukan orang itu, merubah naturnya. Tadi kemarin minggu lalu Kak Roni bilangnya kemarin terus ya, mengatakan bahwa ketika kita sudah diubahkan, dipilih, maka harus hidup dengan kelakuan baru. Siapa yang memimpin kita melakukan hal yang baru? Roh Kudus, untuk membenci hal-hal yang buruk yang dahulu dilakukan, dan secara radikal mengubah karakter kita oleh karena kekuatan Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Nah, adik-adik,
jelas sekali ada pandangan yang keliru. Adik-adik perlu tahu, tapi sekilas saja ada pandangan yang mengatakan, yang dikatakan sebagai pelagianisme. Apa itu? Manusia itu tidak rusak sama sekali, baik secara total. Lalu hanya pada bagian tertentu yang disebut rusak. Manusia waktu lahir itu sepenuhnya baik dan dapat atau mempunyai kemampuan yang sama dengan memilih yang baik dan yang jahat. Enggak demikian ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia sudah berdosa. Nah, ini pandangan keliru tentang keadaan manusia, dikatakan ada sebagian, tidak. Pelagianisme memiliki pandangan yang keliru. Lalu ada juga yang disebut juga pandangan semi pelagianisme atau Armenianisme. Ini merupakan posisi tengah di antara posisi pelagianisme yang menyatakan manusia ada baiknya meskipun sedikit, dan di antara pandangan Calvinisme yang mengatakan manusia sudah berdosa. Jadi ini nggak ke kanan, nggak ke kiri, ya. Nah, itu berkaitan dengan pandangan terkait dengan irresistible grace. Nah, mengapa orang dengan latar belakang dan dengan situasi yang sama, yang satu percaya dan yang lain menolak Kristus? Nah, orang Pelagian atau semi Pelagian atau Armenian, perbedaan itu terletak pada kehendak manusia itu sendiri. Sedangkan orang Calvinis, kita disebut sebagai orang-orang Calvinis, perbedaan itu terletak pada kehendak Allah, bukan manusia. Jadi orang Pelagianisme masih mengatakan itu semua karena manusia bukan. Ketika manusia melakukan hal-hal apa yang dia lakukan, maka jelas sekali dia melakukan keberdosaannya, kecuali orang-orang itu sudah dipilih oleh Allah dan dia melakukan apa yang Allah inginkan melalui tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik, terakhir tadi kita sudah mengatakan, kakak yang mengatakan tentang limited atonement. Lalu yang berikutnya adalah irresistible grace. Limited atonement itu apa? Ya, limit terbatas. Irresistible grace itu apa? Itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang terakhir adalah perseverance of the saints. Itu artinya ketekunan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Ya tadi, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah sejak dunia belum dijadikan. Penjelasan paling sederhana dan singkat dari ketekunan orang kudus adalah sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Hati-hati, ada yang bilang, kalau kamu diselamatkan lalu kamu berdosa, apakah kamu nggak diselamatkan? Enggak, katanya masuk neraka. Tidak. Di dalam pengajaran Tulip, sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Lalu kalau kita berdosa bagaimana? Minta ampun, lakukan hal yang baik. Sebagaimana umat pilihan. Nah, adik-adik, nasib dalam tanda petik ya, seseorang dalam kekekalan ditetapkan satu kali untuk selamanya. Sehingga ia tidak harus mencemaskan lagi, khawatir lagi tentang nasibnya. Boleh baca di Yohanes 6 ayat 39, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, jadi sekali lagi kalau adik-adik sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak mungkin keselamatan itu akan hilang. Ya, nanti kok ada orang yang sampai hilang, nanti kita bahas pada waktu-waktu berikutnya ya. Tapi jelas sekali ini ada ayatnya yang mengatakan sekali diselamatkan, selama-lamanya diselamatkan. Ketekunan orang-orang kudus. Itu sebabnya unconditional election itu menyatakan kita orang-orang yang berdosa dipilih, berubahlah. Dengan siapa? Pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Ini ingin memberikan kepada kita bahwa ketekunan orang-orang kudus menekankan mereka yang akan bertekun dan mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan akan yakin untuk percaya selamanya. Mereka
tetap akan hidup di dalam keselamatan itu. Ketekunan orang-orang kudus sesungguhnya bergantung kepada ketekunan Allah. Karena Allah bertekun di dalam kasih-Nya kepada gerejanya. Gereja bertekun di dalam kasih-Nya kepada Allah. Filipi 1 ayat 6. Terakhir adik-adik, alasan yang membuat Allah mengasihi kita hanya terdapat, kenapa alasan Allah mengasihi kita? Ya hanya terdapat dalam diri Allah, bukan karena kita yang baik. Ya, ini sudah kakak ulang berkali-kali. Penebusan Kristus bagi umatnya adalah timbul secara langsung dari Allah Bapa kepada orang-orang pilihannya, bukan semua orang. Penebusan merupakan penerapan dari kasih Bapa kepada orang-orang pilihannya agar mereka memiliki hidup yang kekal. Roh Kudus melindungi orang percaya dari segala gangguan. Roh Kudus menjadi materai jaminan bahwa orang percaya tidak akan terhilang, akan selalu ada perjuangan melawan dosa meskipun ia lemah. Bukan berarti setelah kita diselamatkan kita jadi orang kuat, gak melakukan dosa. Bisa melakukan dosa, tapi kembali lagi kepada Tuhan. Perjuangan itu selalu ada karena Allah tidak mengambil Roh Kudus-Nya dari orang-orang percaya. Untuk orang-orang yang katakanlah tadi pertanyaannya, kok ada orang yang sudah percaya jadi tidak Kristen lagi gitu ya, meninggalkan iman. Itu memang mungkin bukan orang Kristen. Nanti baca ya di 2 Timotius 3 ayat 5. Ada orang yang kelihatannya seperti malaikat terang tetapi sebenarnya adalah hamba iblis. 2 Korintus 11 ayat 14, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Bertekunlah dalam iman adalah sebuah upaya menuntut kerajinan, keras hati, dan kesungguhan. Itu bukanlah langkah sesaat, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus dikejar. Meski demikian, jangan lupa Tuhan memelihara orang-orang kudus melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita semuanya. Ingat, mengingat berkat dan janji Tuhan niscaya memberikan peneguhan dan memahami bahwa undur diri bukan hal yang Allah kehendaki. Hal itu harus diupayakan untuk dihindari. Jadi tulip apa adik-adik? T-nya, nanti kalian ingat lagi, U-nya apa, L-nya apa, I-nya apa, P-nya apa. Ini merupakan satu pengajaran yang kita harus bukan saja mengerti, tapi hidup di dalamnya. Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami adalah orang-orang yang sepatutnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun karena pemilihan Tuhan yang terbatas kepada kami, maka kami boleh diselamatkan. Tuhan, tolong untuk kami hidup di dalam ketekunan sepanjang umur hidup kami sampai Tuhan datang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mempersembahkan persembahan yang ada pada kita, uang-uang kita yang Tuhan berikan melalui orang tua. Mari kita berikan itu semuanya untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini dan tempat-tempat lain. Oke, sudah, persembahan sudah dikumpulkan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mempersembahkan uang yang ada pada kami yang asalnya dari Tuhan. Berkati Tuhan melalui uang-uang ini penginjilan, cerita-cerita tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus itu boleh disebarkan di mana-mana tempat. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Kami menyerahkan semua persembahan ini kepada Tuhan. Dan pada minggu yang akan datang kembali beribadah bersama-sama.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.